Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 382 kembali ke rumah. Sudah beberapa hari. Kata lelaki tua itu perlahan sambil terus menyapu tanah, perlahan-lahan ia menyapu semakin jauh. Melihat ini, Feng Jiu segera bergegas ke depan dan setelah meninggalkan beberapa instruksi kepada keempat kultivator inti emas, dia dengan cepat kembali ke kediaman Feng. Karena dia pulang lebih awal dari yang diharapkan, dia tiba di tembok luar sebelum malam tiba. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, setelah dia memeriksa sekelilingnya, dengan ketukan kakinya, dia melompat ke tembok dan mendarat di halaman. Hampir seketika, ada beberapa teriakan yang terdengar bersamaan. Siapa di sana? Para penjaga segera bergegas dan mengepungnya. Melihat penyusup itu mengenakan kain compang camping dan wajahnya tertutup abu, mereka tidak dapat mengenalinya dan telah menyatakan penyusup itu sebagai musuh. Mereka baru saja akan menghunus pedang ketika mereka mendengar suara yang dikenalnya. Ini aku. Feng Jiu berkata sambil menatap para penjaga yang mengelilinginya. Mereka semua tertegun sejenak dan baru setelah sadar kembali mereka segera menyapa dengan hormat, "Nona muda." Dan mereka semua mundur ke satu sisi. Dia menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju halaman rumah ayahnya. Meringkik. Ketika dia melewati taman batu, si tua putih yang tergeletak di tanah berteriak dengan gembira sambil segera bangkit dan berlari ke arahnya dengan riang sambil mengibaskan ekornya dengan riang. Dia menjulurkan lidahnya dan hendak menjilati wajahnya. Si putih tua. Ia menepuk kepala ayahnya dengan sayang dan tersenyum, "Ada yang harus kulakukan sekarang, aku akan datang dan menemuimu nanti. Bersikaplah baik, pergilah dan bermain sendiri dulu." Setelah menyelesaikan perkataannya, ia melanjutkan perjalanan ke halaman rumah ayahnya. Si tua putih tidak mengganggunya, namun ia perlahan mengikuti di belakang dan berjalan menuju pelataran Feng Xiao. Beberapa pengawal Feng yang berjaga di luar halaman melihat sosok berpakaian compang camping berjalan ke arah mereka. Mereka terdiam beberapa saat sebelum berteriak dengan hati-hati, "Nona muda." Dia melihat ke arah mereka dan bertanya, "Apakah Luo Yu sudah kembali?" Luo Yu telah kembali dan saat ini berada di halaman. "Apakah Anda ingin bawahan memanggilnya?" tanya Fan Lin. "Tidak perlu." Dia bergegas menuju halaman dan melihat ada 8 orang di halaman yang berusia sekitar 40 tahun. Nona muda kembali. Ketika ke-8 orang itu melihatnya, mereka pun berdiri dan membungkukkan badan sambil memberi salam dengan hormat, "Salam, Nona muda." "Baiklah." Dia menganggukkan kepalanya dan melangkah maju. Dia tidak mengenali 8 orang itu, tetapi dia masih memiliki beberapa kesan tentang mereka dalam ingatannya. Mereka adalah pengawal Feng ayahnya dan juga 8 master pengawal Feng saat ini. "Nyonya." Leng Xuang keluar dan ada kilatan kegembiraan yang terpancar dari tatapan dinginnya. "Bagaimana keadaan ayahku?" tanyanya saat masuk. Sang patriark dalam kondisi pulih dengan baik. Dia mengikuti di belakang sambil melapor dan karena ada orang yang menjaga halaman, pintu ruangan tidak ditutup karena Feng Jiu telah menginstruksikan sebelumnya bahwa sirkulasi udara sangat penting untuk membantu pemulihannya. "Nyonya, Anda kembali." Leng Hua tersenyum cerah saat melihatnya. "Aku kembali." Dia menganggukkan kepalanya dan melangkah masuk. "Ayah, aku pulang." Leng Xuang dan Leng Hua keluar untuk memberi mereka ruang pribadi. Leng Xuang berkata, "Ah Hua, tetaplah di sini dan tunggu. Aku harus kembali ke halaman sebentar. Setelah selesai, aku akan kembali." "Baiklah," jawabnya sambil melihat kepergian gadis itu. Ia berdiri di halaman dan menarik perhatian 8 pria parubaya. "Namamu Leng Hua, kan?" Salah seorang pria parubaya itu angkat bicara. Di wajahnya yang serius, dia berusaha tersenyum tetapi terlihat agak kaku. Leng Hua melirik mereka dan mengangguk, "Apa teknik tinju yang kau latih setiap pagi di halaman? Dari siapa kau belajar?" Rasa ingin tahunya muncul karena ia melihat selama 2 hari ini pemuda itu tekun berlatih teknik tinju yang lembut dan halus. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya.